Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbim muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berjamaah di dalam ayat yang ke 28, 29, 30, 31 dan 32. 32 termasuk ayat yang diulang ping papatnya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal muddakir. Yang ketiga ini ya. Yang pertama 17, ayat 17. Yang kedua 22. Terus yang ketiga 32. Nah, nanti insya Allah yang keempat 40. Sekarang 28. Masih cerita tentang Nabi Soleh ya, yang unta itu unta, ya. Jamaah di dalam ayat yang ke-28 surah Al-Qamar disebutkan di situ wanabbi'hum, ceritakanlah, beritakanlah kepada mereka annal ma'a, bahwa air yang ada di telaga yang ada di daerahnya Nabi Soleh itu qismatum bainahum, maksumun bainahum, dibagi di antara mereka, yaitu wa bainan naqati fayaumul lahum wa yaumul laha, antara mereka dan onta, yaitu fayaumul lahum, satu hari untuk mereka, untuk masyarakat minum, wa yaumul laha, dan sehari berikutnya khusus untuk onta, dan mereka tidak boleh. Jadi harus seperti itu. Itu suatu syarat, persyaratan. Memang kadang-kadang hidup ini serba aturannya, kudu gini, kudu gini, dan itu membutuhkan kesabaran. Qismatum bainahum kullu syirbin, ay kullu nasibin, setiap bagian masing-masing minal ma, ya,
dari air, muhtadhar, harus hadir, ya. Dihadiri, harus hadir. Artinya pembagian air itu sehari untuk unta, sehari untuk kaum. Nah, sehari untuk kaum semua harus hadir itu, harus hadir. Karena sehari berikutnya unta yang bagiannya. Jadi kalau gitu untanya itu kalau ngombe wakeh ya. Jadi unta itu memang salah satu ciptaan Allah, salah satu binatang ternak yang beda dari yang lain. Karena unta itu di perutnya seakan-akan ada tangkinya. Jadi diisi piro ae. Karena apa? Nanti menempuh perjalanan padang pasir yang panas dan tidak ada air biasanya. Jadi Allah itu sudah membuatnya, menciptakan sesuatu disesuaikan. Kullu syirbim muhtadhar yahdurul qaum yaumahum wan naqatu yaumaha. Fatamadu ala dzalik. Kemudian mereka sudah biasa, artinya sudah enak, gantian. Tapi yang namanya manusia, summa malluhu, kemudian mereka merasa bosan. Jangankan air, ya makanan yang enak itu berarti apa? Sangat enak, ditambah sekali, sangat enak sekali. Tapi kalau makan itu 3 hari berturut-turut sudah bosan. Apalagi ini hanya air. Mereka sudah biasa, tapi lama-lama bosan katanya. Setelah bosan, fahammu biqatlin naqati, maka mereka lalu berencana untuk membunuh onta itu. Wah, ini gara-gara onta ini, ya minumnya dibatasi, pateni aja lo gitu akhirnya. Padahal syarat yang kedua adalah tidak boleh diganggu. Jadi sebetulnya mudah sekali. Ini onta ini sebagai tanda bahwa saya sebagai utusan Allah, katanya Nabi Soleh, syaratnya 2. 1, minumnya gantian. Nomor 2, nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Apalagi sampai dibunuh. Tapi itulah kaum dulu itu kadang-kadang sulitnya gitu. Apa sulit itu? Angel. Tuturannya angel. Setelah 29, setelah 28, jenengan nggak salah karena saya bilang setelah 29. Ya Allah, ya. Padahal saya mendelok ini. Angka ini saya lihat ini kok bisa. Memang 29, tapi kan mestinya ini setelah 28. Setelah 28, 29. Apa akhirnya? Ya, setelah mereka merencanakan untuk membunuh itu, fanadau sohibahum, mereka panggil konconya, teman mereka, kidaron, yang namanya kidar. Ada orang dulu namanya kidar. Kidar ini penyembelih onta. Jadi dikenal dia itu ahli sekali nyembelih unta. Celuk.
sahibahum kidaron liyaktulaha, untuk membunuh onta tadi. Fata'ato fa'aqor, fata'ato kemudian saling memberi, maksudnya tanah walas saif, ya, ada yang memberikan pedang, apa adiknya pedang itu pisau, ya pedang itu kan sakmene, kalau sakian pisau, adiknya namanya. Adiknya adiknya pedang pisau. Dan pisaunya itu tidak begitu dawa itu. Orang yang biasa umroh atau haji, ya, karena dia ikut KBIH itu sering mendelok itu. Jadi orang yang mau menyembelih unta itu hanya pura-pura lewat di dekatnya itu. Kan unta kan sak ini tingginya ini. Nah, dia pura-pura lewat di bawahnya, tapi bawa itu pisau yang tajam, hanya diginikan, trek gitu. Jadi pura-pura hadap ke sana, padahal ini yang dituju. Seret, sudah langsung jatuh. Nah, itu pada zamannya Nabi Soleh ada orang namanya Kidar. Kidar ini dipanggil, ini dan pisau goron itu fa'aqoro, kemudian si Kidar tadi menyembelih bihi, dengan pisau yang diberikan tadi itu, dengan pedang yang diberikan itu, an-naqata onta, ay qatalaha muwafaqatan lahum. Kidar itu menyembelih onta atas kesepakatan mereka. Karena atas kesepakatan mereka, maka berarti dosanya podo, iya. Jadi walaupun yang membunuh itu Kidar, yang lain tidak, tapi karena membunuhnya itu kesepakatan mereka, maka berarti mereka juga ikut berdosa. Nah, karena onta itu mestinya tidak boleh diganggu, malah dibunuh, fakaifa kana adzabi wa nudur, alangkah dahsyatnya siksaanku, azabku, dan ancaman-ancamanku, ay indari lahum bil azab qabla nuzulih. Sebelum turun sudah ada tanda-tanda mereka diadab oleh Allah. Ai waqa'a mauqi'ahu, terjadi waqa'a mauqi'ahu, terjadilah. Wa bayyanahu, dan Allah menjelaskan biqaulihi, dengan firman-Nya, yaitu pada ayat 32, inna arsalna alaihim sayhatau wahidah, kami hembuskan, kami kirimkan kepada mereka sayhatau wahidah, suara yang mengguntur, hanya sekali saja katanya. Sekali suara tapi yang mengguntur, fakanu kahashimil muhtazir, maka mereka bagaikan Hashim itu. Hashim itu artinya rumput kering itu. Rumput kering yang biasanya ditumpuk oleh Pak Tani itu. Damin, ya, damin. Damin itu bahasa Inggrisnya khoy. Makanya katanya, saya masih ingat dulu ada ada guru bahasa Inggris saya di Bangkalan sana. Tapi beliau itu
orang pelayaran, artinya sering ke luar negeri. Itu katanya di Eropa itu kalau sehabis panen itu daminnya itu ditumpuk, terus tapi lalu di tumpuan damin itu dibuat untuk pacaran. Istri saya bilangnya pacaran, kalau saya biasanya bilangnya manuk-manukan. Itu bahasa Inggrisnya in the hoy. Itu ada di dalam damin itu. Karena apa? Itu bahasa Inggris saya yang sampai sekarang, karena ada ceritanya itu, jadi malah iling in the hoy. Makanya dulu ya saya masih kecil itu sering dengar gitu kata-kata indahoi. Itu ternyata itu perbuatan maksiat ya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Eropa itu kalau sehabis panen. Makanya di mana-mana sering saya sampaikan, jenengan harus bersyukur kepada Allah. Ya, jam 4:30 begini ngaji. Ya, 4:30 pagi ngaji di masjid, sementara ada orang yang sedang bermaksiat. Jangan harus tahu itu. Jam 4:30 begini nih, ada itu orang yang bermaksiat itu ada. Dan banyak, mungkin lebih banyak dari yang ngaji gini. Tapi karena Allah masih sayang kepada yang ngaji, maka lalu apa katanya? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di ayat berapa itu dulu? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Hah? Nah ini surah 7 ya, surah Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, katanya Allah, melingkupi segala sesuatu. Andaikan Allah tidak punya sifat Rahman Rahim, udah itu sudah dipenyet kabeh. Karena yang bermaksiat lebih banyak dari yang taat. Tetapi wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jenengan kalau punya HP ya, download itu lafzi. Itu nanti kalau jenengan mau cari lafal ya. Enggak pakai nulis Arab, enggak ya, tulis jadi warahmati tadi ya saya nulis WA wa ro ya, rahmati RO H M MATI ya, warahmati. Sudah ketemu tadi ini ya. Walaupun di situ ada beberapa yang kata-kata rahmatan itu, atau kemudian kita cari yang warahmati wasi'at kulla syai'. Hah? Ya lafzi ini saya enggak tahu itu. Jenengan siapa yang bagian IT biasanya ini ya, Pak Dwi bisa? Nah, kalau ada konconya yang minta
lafzi ini di sini zo tulisannya zo. Nah, itu ditutul terus lalu apa yang dicari nanti akan keluar. Jadi kalau seumpama warahmati itu ada berapa tadi? Oh banyak, banyak itu berapa? Ya. Saya kalau lama-lama delok ini malah tambah bingung. Bukan tambah jelas tapi malah tambah bingung. Jadi katanya ayat 100 berapa? 56 surah 7 surah Al-A'raf. Waktub lana fi hadhid dunya hasanah. Terus wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya. Siksaanku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Tetapi rahmatku melingkupi semuanya. Sampai apa itu babon, apa babon ini? Induknya pitik, induknya ayam kecil, mamanya itu biasanya kalau ada sesuatu yang membahayakan kepada anaknya ini dia ya itu saking dari rahmatnya dia kepada anak. Tapi kadang-kadang ada anak itu yang nggak keroso ya disayang oleh mamanya, oleh bundanya. Apa bunda ini? Orang kok disuruh ngapalin Quran terus. Karena sudah kadung seneng sama HP. Jadi itu memang harus hati-hati itu. Jangan diputus sama sekali, ya diberi waktu. Insya Allah. Ini kemarin katanya si anaknya siapa? Marta. Yang kakaknya itu sudah hafal 27 juz, adiknya malah sudah 29. Dengan cara apa? Ya anak tidak terlalu diberi bebas untuk nyetel HP. HP ditaruh di tempat jadi waktu-waktu tertentu boleh lihat HP. Bisa ternyata. Bukan artinya bukan anaknya orang di pondokan ya, karena Marta itu anaknya Pak Heru yang ada di Kalimantan, almarhum. Iya, yaitu cucunya yang ada di Kalimantan ini sudah hafal 27 dan 29. Tapi memang ibunya keras kalau memberikan, enggak apa-apa. Yang Martanya. Nah, Marta itu dulu pada waktu kawin saya yang nasihat perkawinannya. Begitu saya jadi hakim lomba baca kitab se-Indonesia pas pada waktu itu di Kalimantan Timur. Saya ditaruh di hotel sebelahnya di situ itu ada universitas Lambung Mangkurat. Nggak tahu, pokoknya di situ tahu bahwa saya ke sana. Mungkin sama bapaknya mungkin diberitahu, Pak Faisal ada di dekat rumahmu. Pagi-pagi saya didatangi, ayo Pak,
biar tahu soto apa? Banjar. Ternyata enak itu. Enaknya itu karena gratis. Nggak tahu pada waktu itu kok soto Banjar pada waktu itu enak. Ternyata Marta itu. Ternyata anaknya hafal Quran sudah 27 sama 29. Sekolahnya ya biasa. Bisa banget. Dan itu sayang orang tua kepada anaknya. Dan itu dari Allah. Jadi rahmat Allah yang apa katanya? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkupi segala sesuatu, sebagiannya oleh Allah diberikan ke hati para ibu yang lalu sayang sama anak. Ya, kadang-kadang ibunya itu sampai nggak makan demi anaknya. Ada kan? Ada. Banyak itu. Tapi banyak juga anaknya cuma dikei titik tapi ibunya terus. Sehingga ibunya lemu, anaknya kurus. Saya itu kalau makan sedikit, iya sedikit tapi berulang-ulang. Podo ae akeh. Fana dau sahibahum fata'ata fa'aqar. Inna fa kaifa kana adzabi wa nudur inna arsalna alaihim sayhata wahidah. Ya. Akhirnya Allah mengirimkan suara yang sangat menggelegar, suara yang sangat katanya di situ mengguntur sekali saja. Fakanu kahashimil muhtawzir, maka mereka lalu bagaikan rumput kering yang dikumpulkan oleh orang yang punya kandang. Itu tadi yang biasanya nanti dibuat untuk ayat 32 kembali ya, untuk yang ketiga kalinya Allah menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami buat mudah Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk dihafal. Fahal mim mudzakir, maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Terus kemarin juga saya dapat informasi yang menyatakan bacalah 5 kali, insya Allah ayat itu sudah terhafalkan. Pertama masih melihat, yang kedua masih lihat, yang ketiga sudah mulai rodok merem, yang keempat seperempat ya. Jadi merem tinggal seperempat. Nah, yang kelima merem sudah. Dicoba ya, coba. Nanti jenengan tolong ada yang nyoba satu, nanti lalu besok laporan saya. Sudah Pak Besul, sudah saya coba. Terus siapa? Apal. Oh iya. Tapi besoknya lupa lagi. Berarti memang harus diulang-ulang. Nah, mengulang sesuatu itu dari kata-kata roja'a. Roja'a itu mengulang, sehingga lalu ada istilahnya murojaah. Jadi para penghafal Quran itu mesti salah satu kegiatannya adalah murojaah, mengulang kembali hafalannya atau mengulang kembali bacaannya. Memang gitu. Kalau enggak memang hilang. Tapi kalau sering itu materinya silakan.